Mau di kampus, mau di pasar, mau di pesantren, ada orang nakal, orang jahat tuh ada. Laki-laki perempuan sholat semua seperti id misalnya nggak muat. Apalagi kecil-kecilnya sholat semua nggak muat. Nanti ada maling gitu, paham ya? Nanti rumahnya kemana? Malingnya. Tahasannya udah punya mobil Pajero, tutup ya, namanya. Warung juga. Bijuju rumahnya udah lantai 8, tutup lagi. Kamu mau jajan kemana semua? Pak jualan nggak? Enggak, saya udah kaya. Ditanya seluruh dunia begitu semua. Mang Jojo tutup, bayangin kaya sih udah. Bu Haji tutup semua. Kamu mau jajan apa? Mas Oni udah punya mobil Pajero, tutup ya, namanya. Warung juga. Bijuju rumahnya udah lantai 8, tutup lagi. Kamu mau jajan kemana semua? Nggak bisa jajan kan? Pengen beli galon, tutup lagi. Tuh nggak ada air, pengen beli sanyo, tutup sanyonya. Kerannya tutup, penggali sumurnya tutup lagi. Kamu mau itu? Mau itu bagaimana? Orang udah kaya semua aja, ya kan? Ya itu manfaatnya. Kenapa Allah itu? Bukan Allah nggak adil. Ada kaya, ada Nah manusia itu gitu, ada yang nakal, ada yang enggak. Kalau baik semua, soleh semua, mungkin yang namanya Masjid Ar-Raudhah penuh, itu ya, penuh, desek-desekan, nggak muat. Laki-laki perempuan sholat semua seperti id misalnya nggak muat. Apalagi kecil-kecilnya sholat semua nggak muat. Nanti ada maling gitu, paham ya? Nanti rumahnya kemana? Malingnya. Tahajud semua rumahnya kemalingan. Apa ngaji semua nggak ada yang cari gara-gara. Jadi manusia itu wajar kalau ada yang nakal, wajar sudah. Ya cuman kitanya jangan nakal, betul ya. Nah, kita itu sipil, sedangkan yang punya jabatan namanya pemerintahan, para pejabat. Para pejabat ini nggak semuanya jujur juga. Ada yang nunda-nunda kerjaan. Kamu bikin KTP sampai bertahun-tahun. Harusnya kamu dapat bantuan, dicoret namanya. Yang dapat bantuan orang yang punya mobil. Kamu yang ada kelaparan nggak dapat bantuan. Ada orang-orang begitu, ada pasti. Oknum di mana aja. Mau di kampus, mau di pasar, mau di pesantren, ada orang nakal, orang jahat tuh ada. Harusnya kamu dapat bantuan, dicoret teman nggak dapat bantuan. Yang dapat bantuan ponakannya sendiri, saudaranya sendiri lah. Orang-orang begitu tuh dibisikin sama setan, namanya setan a'wan. Setan apa? Setan a'wan. Wa amma a'wan fahuwa sahibus sultan. A'wan itu salah satu setan, anaknya setan Azazil yang keberapa? Yang ketiga atau keempat ini? Satu, dua, tiga, empat. Anak yang keempat. Dan anak yang keempat tuh basak bisik gitu tuh. Razia miras, misal. Ini sih bukan Nabi ngomongin polisi, bukan. Insya Allah polisi baik-baik. Cuman ada aja kan, namanya juga manusia. Polisi kan bukan robot, manusia. Gitu. Di bulldozer, dirampas semua yang namanya miras. Di kantor pada nenggak gitu. Ada ya, bukan ngomongin polisi semua, ada yang begitu tuh. Ada, tapi nggak tahu siapa orangnya, mungkin saking banyaknya kali. Tapi ada begitu. Satpol PP, ada orang pada jualan di pinggir jalan. Tujuannya benar, tujuannya baik, mengamankan, membersihkan, merapihkan. Akhirnya penjual gorengan, seblak, cilor, mie ayam, bakso digusurin semua, diangkutin gerobak-gerobaknya sampai kantor, baksonya dipangani. Ada kan begitu, ada loh, namanya juga ya gratis sih, meskipun haram juga gratis. Iya, seblaknya, cilornya, buat anak, buat istri. Akhirnya anak dan istrinya dikasih makan gratis. Nah, pemerintahan yang demikian, bukan pemerintah ya, maksud gini, pejabat-pejabat yang demikian, sultan-sultan yang demikian, itu mereka kerasupan
Orangnya sih baik, tapi kerasukan setan. Maka setan yang memasuki mereka-mereka sehingga mereka-mereka menjadi orang yang tidak adil, penegak hukum yang tidak adil. Maka berarti mereka kerasukan setan apa? Setan apa? Awan. Apalagi kamu penegak hukum, jadi hakim. Ya bisa diputer-puter lah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Makanya pakai ilmu, harus pakai ilmu. Kamu benar kayak apapun juga kalau yang berkuasa itu berseberangan sama kamu bisa disalahin. Apalagi kamu nggak punya uang. Ya. Idza kana akhiruz zaman kana qiwamu dinin nasi wa dunyahum ad-darahim wad-danan. Di akhir zaman kekuatan agama dan kekuatan dunia itu ada pada dinar dan dirham. Sogok lah, Pak, menangkan ya proyek saya misalnya. Pak, saya titip ya, biar ponakan saya jadi apa kayak gitu. Berapa mampunya kasus saya dimenangin ya, perkara saya dimenangin ya. Nih, 400 juta. Kasus saya dimenangin. Anak saya dilolosin. Nah, gitu tuh. Akhirnya si hakim, ya pemeluk kebijakan itu megang uangnya, memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan, ya karena nyogok. Dosa nggak? Dosa. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok itu semuanya masuk dalam. Nah, makanya apa? Kamu jadi santri dulu sudah. Insya Allah kalau waktunya jadi pejabat, umurnya panjang, pejabatnya pejabat yang jujur. Paham ya? Kalau kamu nggak ngerti agama, nggak ngerti tauhid, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, kok jadi pejabat? Ya yang ada juga menistakan rakyat, gitu. Menindes. Ya rakyat kelaparan dibiarin aja. Jalan rusak. Waduh amat, yang penting istri saya bisa beli emas dan gelang, gitu loh. Uang yang anggarannya itu untuk emas, untuk aspal. Tahu aspal kan, aspal. Kalau Sumber bagus. Kamu lihat jalan Sumber, ada yang gejlak-gejlok, gak ada. Nah, mulai Plumbon tuh jelek. Rumah Mbak Rani apa gitu. Gejlak-gejlok Sumber mah dari Kawung sampai itu udah bagus-bagus semua Sumber. Ya karena Sumber mah ranahnya ranah pemerintahannya. Kaliwadas sama mulus, di Kawung juga mulus. Kawung masuk mah itu rumah, bukan jalan pemerintahan, itu jalan developer. Gak ada itu gejlak-gejlok. Tapi kalau di Mekarsari Ambit, tahu kan, cublok gitu. Nah, ini nih sudah bukan jalan, itu lebih layak dibilang balong lele. Balong lele, artinya balong lele kan bawa mancingan lebih enak. Itu Abi tuh udah lama ya, dari Abi nikah sampai sekarang tuh jerawatan lagi, jalan jerawatan lagi. Ih, ada panunya lagi gitu. Pasti ada, nggak pernah yang namanya glowing jalan. Pasti ada aja. Nggak tahu panuan, nggak tahu jigongan, nggak tahu apa gitu. Nah, menurut kamu jalan rusak itu bahaya tidak? Bahaya. Keselamatan ibu hamil. Ibu hamil bisa keguguran gara-gara gejluk. Masuk ke rumah sakit. Wah, ini nggak jadi bayi, Pak. Kenapa? Kena gejlukan. Yang mati itu pirang-pirang. Yang kagok pirang-pirang, terutama teman Nabi sendiri.